Aku minta maaf ya, Mas. Mulai sekarang, aku akan fokus sama rumah tangga kita. Aku akan terus berusaha untuk menjadi istri yang baik buat kamu, Mas. Mas, aku juga pengen nanya dong, umur kamu berapa sih? Kayaknya kamu udah cocok buat berumah tangga. Jadi Non Safa pengen punya adik. Pengen punya adik perempuan apa laki-laki Non Safa? Laki-laki, Bi, kan Safa udah cewek. Ternyata Safa juga pengen banget ya punya adik. Bahkan Mas Gani dan Safa sehati. Sama-sama mau aku punya anak cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba mohon kepadamu, lindungilah suami hamba dimanapun dia berada. Mudahkanlah langkahnya dalam mencari rezekimu. Dan jauhkanlah dia dari tangan-tangan orang jahat yang berusaha menzoliminya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga sebentar lagi Mas Gani pulang dalam keadaan selamat. Lebih baik sekarang aku telepon lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Cobalah beberapa saat lagi. Ya Allah, bagaimana ini? Sekarang handphone Mas Gani malah mati. Ya Allah, lindungilah suami hamba. Awas! Mundur! Mundur! Atau kalau enggak, bos lo bakal gue bunuh! Mundur lo! Bunuh aja, nggak ada kepentingan juga. Jom! Terima kasih. Saya yang terima kasih. Skill kamu luar biasa.
Apa kamu salah satu rekrutan baru dari Pak Daniel? Karena saya belum pernah lihat kamu. Kenapa kamu bantu saya? Tadi saya mendengar keributan dari luar. Setelah itu saya ngelihat Bapak dikeroyok. Jadi saya rasa saya harus membantu Bapak. Kalau ada waktu luang, main ke kantor saya. Ada yang mau saya bicarakan. Ini kartu nama saya. Siapa orang ini? Kalau saya boleh tahu, nama kamu siapa? Kasih lewat. Ozi. Kenapa kalian nggak masuk kalau tahu saya lagi ada keributan di dalam? Kalau orang tadi nggak bantu saya nggak tahu lagi nyawa saya masih ada atau enggak. Maaf Pak, di depan kami juga diserang. Bener dugaan gue. Tadi jebak dan. Gan, lu mau terus marah-marah di sini? Kita harus segera pergi. Karena polisi sebentar lagi pasti datang. Yuk. Halo, Ma. Halo, Nuna. Ada apa, Ma? Enggak, gini loh, besok itu kan Safa hari pertama masuk sekolah. Mama takut kalau sampai ada yang salah, jadi Mama kayaknya harus ke sana deh buat mastiin kalau nggak ada yang salah buat besok. Iya, Ma, besok Safa hari pertama sekolah. Ya udah kalau gitu besok Mama pagi-pagi ke rumah kamu ya. Iya, Ma. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Mas Gani baik-baik aja. Siapa sebenarnya mereka? Berani banget mereka mau menjebak kita dan... Gue yakin kan, itu orang-orang suruhan dari salah satu pesaing lo. Entah itu siapa. Tapi pasti itu orang yang sama dengan yang selama ini udah membuat teror. Menghadang kargo kita di Cilincing, yang membakar kantor cabang kita di Tanjung Priok, dan kegaduhan lainnya. Gue gak sabar pengen ketemu sama otak di balik semua ini. Makasih ya, Ko. Aduh. Udah nolongin. Buka, bro. Biasa tapi santai. Nggak, lu tadi kenapa sih nyelamatin Gani ke dalam gitu? Lu nggak mikir apa itu bahaya banget buat lu? Bisa lu mati tadi. Nggak tahu gue. Gue ngerasa gue harus nyelamatin dia aja. Gue tahu kita emang profesional kalau ngejalanin tugas. Cuman jangan libatin perasaan gitu, bro. Urusan itu gue ngerti kok. Oh. Balik. Ya. Tadi ya.
Akhirnya sampai juga. Baju gue sampai robek gara-gara tadi. Lu jangan cerita sama Nuna yang tadi udah hampir mati. Iya, cuma gak mau dia khawatir. Dia lagi fokus sama sahabat soalnya. Iya, Man. Lo buang nih baju. Besok lo cari tahu siapa yang nyerang kita tadi. Ini nggak bisa dibiarin. Pasti gue akan cari tahu orangnya. Nanti pasti gue update ke lo. Lo gak apa-apa kan? Aman. Thank you, kan? Masuk dulu. Yuk. Semoga Nuna udah tidur. Jadi malam ini saya nggak perlu menghadapi dia dulu. Sebentar. Mas. Kamu belum tidur? Aku belum tidur, Mas. Alhamdulillah akhirnya kamu pulang. Kamu nggak apa-apa kan, Mas? Nggak terjadi sesuatu kan sama kamu? Ya, saya nggak apa-apa kok. Syukurlah, Mas. Soalnya terakhir kali aku telepon, HP kamu mati. Sebelumnya aku teleponin kamu terus, kamu nggak angkat. Baterai saya habis. Ya Allah, syukurlah, Mas. Aku pikirannya udah jelek terus dari tadi soalnya. Kamu nggak usah khawatir, Nak. Saya kan ada pengawal. Mas, tunggu. Ini kenapa? Kok lebam? Terjadi sesuatu hal yang buruk ya sama kamu? Nah, ini tadi habis latihan boxing sama Daniel. Kamu nggak bohong kan, Mas? Enggak lah. Yaudah, saya mandi dulu ya. Si Bas sekarang gak nongol-nongol. Nih dia anaknya nih. Bang. Nyelonong aja terus. Bang Abang mukanya berdua kenapa merengut, Bang? Ada apa sih? Pakai nanya lagi, lu nggak bisa ngeliat ekspresi muka kita berdua apa? Kita lagi marah sama lu. Baskara, lu itu punya salah sama gua sama Eki. Lu nggak sadar? Hah? Ya Allah. Salah apaan, Bang? Pakai nanya salah apa? Lu tadi pergi kemana di kafe ninggalin kita? Lu tahu nggak semua pesanan makanan yang ada di restoran itu gua sama Dani yang bayar patungan. Oh, lah, bukannya emang harusnya abang-abang berdua yang bayar? Lu lah yang bayar. Itu acara kan buat kenalan lu sama si Shirley. Nah, Bang, kan yang punya inisiatif buat nemuin saya sama Shirley kan abang-abang berdua. Jadi abang berdua yang harus bayar. Iya dong. Ya kan? Dong. Hah? Udah, gak usah ngalih pembicaraan. Sekarang gue mau nanya sama lu. Lu sebenarnya tadi mau kemana? Hah? Jangan-jangan lu ketemuan sama cewek yang video callan sama lu itu di kamar sampai ngusir gua berdua ya? Ya itu tahu, bener Bang. Jadi tadi tuh saya habis liputan, terus ketemu sama pacar saya. Jadi bener nih, lu udah punya pacar? Iya Bang.
Ya masa ya, kemarin saya bercanda, saya beneran, saya udah punya pacar. Nah, terus kalau misalnya di setting saya jalan sama Shirley, terus ketahuan sama pacar saya, nah, ntar nasib saya gimana dong? Dipikirnya enggak, ya kan? Iya juga ya. Iya. Ya benar. Bas, kira-kira nih ya, kira-kira cewek lu ini punya temen nggak yang bisa dikenalin ke gua? Ya, gua bosen PDKT mulu tapi kagak jadi-jadian. Ngabisin duit doang ya? Nah yaudah kalau gitu sekarang saya mau masuk ke kamar, saya mau video callan sama pacar saya. Selamat malam. Ya, malam. Bang, ini kan kamar saya, Bang. Kan kamar abang-abang di sana. Mau lihat lu telepon-teleponan, mau mastiin cewek lu yang mana sih gitu. Kalian cemilan kan banyak di kamar lu. Nah, itu buat di kamar kita. Udah malam, Bang. Besok kerja loh. Ya udah deh, lu istirahat aja deh. Cari cuan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku buatin kamu teh chamomile. Diminum ya, Mas. Supaya bumbunya nyenyak nanti. Makasih. Kamu gak perlu repot-repot gini, sayang. Enggak repot lah, Mas. Kepanasan nggak? Sini, Mas. Kamu duduk dulu. Kamu ngapain? Aku mau obatin luka kamu, Mas. Kalau nggak diobatin, nanti infeksi loh. Usah. Saya nggak apa-apa kok. Saya sembuh sendiri. Mas, enggak. Harus diobatin. Harus dibersihin, Mas. Biar nggak infeksi. Oke. Sini. Sakit ya? Kamu kalau latihan boxing tuh hati-hati, Mas. Jangan sampai luka kayak gini, ah. Saya ingin menguji. Apakah Nuna benar-benar mencintai saya atau tidak? Nah, seenggaknya lukanya tuh harus diobatin. Dengan infeksi, Mas. Kamu bisa istirahat. Ya, Mas. Maafin saya, sayang. Selama ini mungkin saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya. Sampai saya lupa sama kamu. Saya kurang memperhatikan istri saya yang sangat cantik. Mas. Gak apa-apa kok. Aku ngerti kamu sih. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat. Aku sebenarnya ragu. Apakah bisa aku menjaga profesionalismeku? Sedangkan aku seperti masih menjadi Dipta yang selalu mencemaskan Nuna. Apapun tentang dia, aku bertindak bukan karena akal pikiran, tapi hati.
sekarang hidupku sebagai Baskara. Manusia baru yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Nuna. Entah sampai kapan aku bertahan seperti ini. Seperti aku yang mencintai bayang-bayang. Aku seperti parfum yang harumnya tercium. Semuanya nyata, tapi tidak bisa disentuh. Entah apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, Mas. Tapi aku harap kamu baik-baik aja. Dan suatu saat, aku harap kamu bisa lebih nyaman untuk share apapun ke aku sebagai istri kamu. Semoga Gani gak seperti yang dicurigai komandan, melakukan bisnis ilegal. Gue gak tega dengan nasib Nuna dan Safa, jika semua itu ternyata benar. Pekerjaan gue menuntut untuk mengumpulkan semua bukti kebenaran. Gue gak bisa menduga-duga. Gue harus memilih antara melindungi Nuna, Safa, atau negara. Gue harus sadar. Gue bukan miliknya Nuna lagi. Tapi gue milik negara. Mas Gani kenapa sikapnya masih dingin juga ya? Padahal semalam dia baik banget. Mas. Halo Dan. Hari ini gue ada meeting pagi kan ya? Yang dengan investor baru itu. Iya. Lu harus cross-check beberapa berkas yang lu handle. Kenapa? Bentar Dan ya, jangan lo tutup. Kenapa nak? Hari ini hari pertama Safa masuk sekolah TK, Mas. Ada acara perkenalan orang tua dan guru juga. Aku harap kamu bisa ikut. Tapi kalau memang ternyata kamu ada meeting, gak apa-apa, biar aku aja yang temenin Safa.
Halo Dan. Halo? Untuk semua meeting hari ini lo reschedule lagi ya? Kenapa, Gan? Hari ini hari pertama Sabah masuk TK. Dan ini momen penting buat dia. Jadi ada pertemuan antara orang tua dan guru. Yaudah, gue reschedule deh meetingnya. Oke, thank you ya. Gak apa-apa meetingnya diundur. Apa-apa. Makasih ya Mas. Hanya yang terpercaya yang dapat menemanimu. Di saat hiruk-pikuknya perjalanan, ketika cuaca tak menentu, pastikan kemurnian yang menemanimu. Hadapi rintangan kehidupan bersama dengan kemurnian. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Permisi Pak Daniel, Bapak memanggil saya. Iya, tolong kamu hubungi orang-orang yang saya sudah tulis di kertas ini. Untuk keperluan apa ya Pak ya? Datang ke kantor supaya saya bisa menjawab kalau mereka bertanya. Pak Gani mau merekrut beberapa karyawan baru untuk posisi security dan bodyguard. Jadi kamu kerjain secepatnya ya? Ya, baik Pak. Kalau gitu saya permisi. Aduh. Cucu Oma yang mau sekolah cantik banget sih. Kamsahamnida. Itu artinya apa, Non? Terima kasih, Bi. Oh, Kamsa apa? Kamsahamnida, Oma. Coba ikutin, Bi. Kang Saham, si Ida ya, Non? Salah, Bi. Yang benar itu Kamsahamnida. Oh, ya maaf ya, Non. Bibi ndak tahu. Bibi kan belum pernah ke Korea, ndak kayak Non. Apa? Ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Soalnya kan Oma juga nggak ngerti, sayang. Kalau nggak ngerti, nanti Safa ajarin ya, Oma. Non Safa, seneng nggak mau sekolah? Seneng, Bi. Kan Safa mau punya banyak teman. Safa, pesannya Oma, nanti di sekolah Safa nggak boleh nakal ya, sayang ya? Iya, Oma. Janji ya? Janji. Asik. Oma, aku mau ajak adik sekolah. Adik? Adik yang mana? Iya kan adik Safa. Oh, bonekanya dipanggil adik sama Safa. Iya, Oma. Oma pikir Safa bakalan beneran mau punya adik. Yaudah, kita berangkat sekolah sekarang yuk. Ayo. Yuk. Kita sekolah. Mas. Gak apa-apa deh kalau emang ternyata kamu gak bisa ikut. Biar aku aja yang temenin Safa. Mungkin omanya juga bisa temenin. Kamu jangan batalin meetingnya, Mas. Hari ini aja. Jangan. Ini kan hari pertama sekolahnya Safa. Jadi ini momen penting juga buat kita. Lagi juga saya pengen kenalkan sama guru-gurunya Safa. Jadi saya harus ikut. Mas Gani papa yang baik untuk Safa. Dia selalu menempatkan nomor 1 kepentingan Safa di atas semuanya. Walaupun Safa bukan anak kandungnya. Tapi dia begitu sayang dan mencintai Safa. Makasih ya, Mas. Tuh, Papa sama Mama. Papa. Anak cantik, udah selesai siap-siapnya, Nak. Lihat nih, anak kalian. Cantik banget kan? Cantik banget, Oma. Safa nih, anak papa. Aku cantik kayak Mama ya, Pak? Papa beneran mau ikut sekolah? Papa kan ikut ke sekolahnya Safa karena papa sayang sama Safa. Yeay, sarangnya Papa. Sarangi Safa. Ma, Mama ikut kan nganterin Safa? Enggak, Mama nggak ikut. Kalian aja ya. Ya udah, Mama nggak ikut nggak apa-apa ya, Nak. Ya udah, sebelum kita berangkat sarapan dulu ya, Mas. Ya, Mama Roti. Susunya juga udah Mama bikin. Yuk. Cara satu-satunya untuk mendapatkan bukti, data, dan bisa menyelidiki Gani lebih jauh adalah masuk ke dalam kehidupan bisnisnya.
gue gak mungkin memantau terus dari jauh secara diam-diam. Sekarang dengan kartu nama ini, gue punya kesempatan untuk masuk lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Perkenalkan Ibu Bapak, nama saya Aina, Kepala TK Cakrawala. Hari ini adalah hari pertama anak-anak menginjakkan kakinya di sini. Bukan hanya untuk belajar, tapi juga ketemu dengan teman yang baru. Saya tahu pasti Ibu dan Bapak ada rasa kekhawatiran anak-anak tidak bisa bersosialisasi. Tapi melihat senyum mereka dan suasana yang begitu ramai, itu pasti sudah menjawab rasa kekhawatiran Ibu dan Bapak. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi perkenalan diri. Anak-anak akan maju ke depan untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang tua masing-masing. Saya akan panggil. Yang pertama adalah Bayu Arsenio. Silakan maju sayang. Tepuk tangan. Sayang, ayo perkenalkan diri. Halo, nama saya Bayu Arsenio. Papa, mama saya bernama lupa. Oh lupa. Ya udah nggak apa-apa. Besok Ibu ingatkan lagi ya, karena itu sangat penting. Ya, silahkan Bayu duduk. Untuk selanjutnya saya akan panggil Safa Aurelia Pratama. Safa mana ya yang namanya Safa? Ayo maju. Iya di sini sayang maju. Sekarang Safa, perkenalkan nama dan nama orang tua ya. Halo semuanya, nama aku Safa Aurel Pratama. Mama aku dulu seorang suster. Kalau papaku semoga Safa bisa membuat hubungan aku dan Mas Gani semakin erat. Kalau papa Papanya kerjanya apa Safa? Papa aku dulu seorang nelayan. Karena papa aku sering berlayar. Ayo kita pulang. Safa gimana hari pertama sekolah, seneng nggak? Senang Pak, tadi temennya ada yang baik-baik. Alhamdulillah kalau anak mama seneng. Besok sekolah lagi ya nak? Dadah Safa. Dadah Bayu, sampai ketemu lagi ya. Bu, Pak, mari. Bayu pulang ya. Ih hafal loh namanya Bayu ya. Papa seneng akhirnya Safa punya banyak teman sekarang. Safa pengen punya banyak temen Pak. Sayang, kamu sama Sabah ikut ke kantor saya dulu ya. Saya belum bisa nemu pengawal buat kalian soalnya. Memangnya nggak akan ganggu kerjaan kamu, Mas? Kamu kan pasti sibuk. Enggak kok. Daripada nanti saya kerjanya nggak konsen mikirin kalian terus. Nanti kalian bisa di ruangan yang lain aja. Ya udah kalau gitu, Mas. Sayang, kita temenin Papa kerja. Ikut ke kantor Papa, ya? Ikut ya?
mau gendong. Ayo, 1, 2, 3, up. Anak mama yang pintar. Ya. Jadi tadi belajar berhitung dari angka 1 sampai berapa, Nak? Sampai 10. Hebat anak mama. Mama, aku mau digendong sama papa. Maunya sama papa ya udah deh. Mama ngalah deh. Andai gue dan Nuna bisa sebahagia itu. Punya buah hati selucu Safa. Udahlah, jangan menghayal terlalu jauh. Mendekat ke mereka aja rasanya sulit. Gue masih harus menjaga jarak dan harus tetap pada identitasku sebagai Bas. Karena kalau identitas gue terbongkar sebagai Dipta, mereka akan berada dalam bahaya. Para teroris yang mengincar gue, kemungkinannya besar akan mengincar mereka juga. Tapi kalau Safa baru masuk TK berarti usianya sudah mau 5 tahun. Gue dinyatakan hilang hampir 6 tahun lalu. Kenapa jarak usia anaknya Nuna begitu dekat dengan jarak hilangnya aku dulu? bad mood banget deh. Kerjaan numpuk, malah kayak gini lagi. Loh, kamu kenapa? Kok bad mood gitu sih? Gigi aku sakit banget nih. Jadi bad mood deh. Mana abis ini aku ada meeting sama klien baru lagi. Ih, kok nggak bilang sih? Bentar-bentar, aku punya solusinya nih. Nih, aku bawa Cooling 5 Plus. Tinggal kamu semprot aja ke bagian yang sakit. Dan gak sampai 1 menit rasa sakitnya dijamin hilang. Bisa dipakai kapan aja lagi. Nih, aku cobain ya. Cooling 5 Plus ini kandungannya anestesi lokal, makanya bisa meredakan rasa sakit dengan cepat. Wah, ini sih praktis banget. Ini nih yang aku butuhin. Mana nggak ribet lagi kalau dibawa kemana-mana. Iya, udah gitu produk Cooling 5 Plus tersedia di apotek terdekat. Jadi bisa dapetin di mana aja, mudah dan praktis. Oke, sekarang aku mau gunain Cooling 5 Plus untuk meredakan sakit gigi aku. Makasih ya. Sama-sama. Gimana, enakan nggak? Udah enakan nih? Meski ku masih harapkanmu. Kantor papa besar ya? Nanti kalau aku besar, nanti aku boleh kerja di sini apa? Boleh dong. Malahan bukan cuma kerja aja. Kalau nanti Safa udah besar, Safa akan menjadi salah satu pemilik di kantor ini. Asik! Kata papa ini bakal jadi kantor aku, Ma. Iya sayang, berarti Safa belajarnya harus yang pinter ya Pak ya? Betul Mama, Safa harus belajar yang pinter. Oke, Pa. Masuk. Pak Gani, beberapa orang yang Bapak panggil untuk tes interview hari ini udah datang. Bapak mau temuin sekarang? Oke, saya ke sana. Suruh mereka masuk ke ruangan saya. Oke, Pak. Safa, kamu sama Mama dulu ya. Nanti Papa main ke sini lagi. Oke, Pa. Mas, sebentar. Ya.
mau rekrut karyawan baru? Terutama untuk pengawal. Aku doain semoga semuanya lancar ya, Mas. Terima kasih, sayang. Sebentar ya, Sabah. Nanti Papa balik lagi ya. Iya, Papa. Bye. Bye-bye dulu, Papa. Dadah, Papa. Bye, Papa. Bye. Dah, Papa. Nah, berarti sekarang warnanya sama Mama dulu. Mama ikutan dong. Mama boleh nggak pinjem warna kuning? Saya masih kepikiran sama kejadian semalam. Bisa-bisanya kita dijebak. Kita masih dalam tahap pencarian identitas para pelaku tadi malam. Tapi dugaan kuat mengarah ke kompetitor kita. Ozi. Ya, Pak. Kamu ikutin beberapa kompetitor kita. Terutama si Bram. Saya paling curiga sama dia. Siap, Pak. Saya akan mengumpulkan anak buah lain untuk mencari siapa saja yang Bapak curigai. Saya pamit, Pak. Oke. Kayaknya ada yang ngikutin kita deh. Kita harus hati-hati, bro. Masuk. Ada apa? Saya mau melapor, bos. Sepertinya tadi ada yang mengikuti mobil saya. Dan mengikuti motor anak buah yang lainnya juga. Dan yang paling penting, bos. Sepertinya gedung ini sedang diawasi. Kantor kita juga diawasi. Kamu yakin? Saya sangat yakin sekali, bos. Ditambah lagi, saya dapat info dari anak buah yang lainnya juga, bos. Jangan mereka anak buah Gani. Saya sama sekali tidak bisa mengidentifikasi siapa orang itu, bos. Kayaknya Gani tahu kalau saya pelaku penjebakan di bar kemarin. Bisa gawat kalau Gani benar-benar tahu. Kamu bilang ke teman-teman kamu yang lain, agar mereka lebih waspada. Baik. Dan ingat, jangan sampai Gani tahu kalau kita menyerang diri kemarin. Siap.
sebentar lagi selesai. Nanti Papa datang ke sini tinggal minta nilai ya. Papa, ini nilainya berapa? Gitu ya, Nak ya? Ya. Mama udahan ya. Loh, kok udahan sayang? Kan belum selesai, belum diwarnain semuanya. Kenapa? Aku mau es krim, Ma. Mau es krim? Boleh, nanti kita beli. Tapi kita tunggu Papa. Papanya kan masih meeting, Nak. Nggak mau, aku maunya sekarang. Sekarang? Ya, kita selesain dulu deh gambarnya. Habis itu baru nanti kita beli es krim, ya? Nggak mau. Ya udah, oke deh. Mama bilang sama Mbak sekretarisnya ya, es krimnya rasa apa? Coklat. Coklat, oke. Nak, Safa, jangan diganggu papanya sayang. Nak, Safa. Pertama sekolah sama ya? Safa, Nak, keluar yuk. Papanya lagi meeting sayang. Sama Mama dulu yuk. Saya sorry dulu sama Papa. Sorry, Papa. Sorry Papa, mengganggu. Papa mau es krim nggak? Mau nggak ya? Nggak deh. Papa. Mau. Yeay. Papanya juga mau es krim, berarti kita beliin buat Papa juga ya, Nak? Ya, biarin papanya kerja dulu, jadi ganggu lagi ya. Sekali lagi maaf ya, Mas. Apa-apa. Maaf ya, itu tadi istri saya sama anak saya. Ya tidak apa-apa, Pak. Bagaimana Pak Gani? Apakah saya memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan Bapak? Sebelumnya mungkin memang banyak yang harus saya pertimbangkan. Jadi kalau saya sudah mendapatkan keputusan, nanti akan saya kabarin. Baiklah, kalau begitu saya permisi ya Pak. Halo Dan, ke ruangan gue. Iya, kenapa kan? Lu gimana sih? Orang-orang yang lu suruh datang ke sini semua gak ada yang kompeten. Orang yang tadi bukannya bagus ya? Nggak sesuai dengan kriteria yang lagi gue cari. Kalau ada waktu luang, main ke kantor saya. Ada yang mau saya bicarakan. Ini kartu nama saya. Dan, lo masih ingat sama orang yang udah nolong kita waktu kita dikeroyok di klub? Dia itu orang yang paling cocok untuk menjadi pengawal. Tapi sampai sekarang dia belum menghubungi gue. Apa dia nggak tertarik? Woi, kusut amat muka lo? Gimana mau semangat kerja kalau disuruh dadakan ke kantor gini? Laper lagi. Tapi baru jam segini. Kayaknya kita sepemikiran deh. Romo Malkis. Banyak banget. Gue mau ya. Kayak wangi roti ya. Wah, udah gitu renyah banget lagi. Ini nih yang bikin gue kalau cari Malkis, ya Roma Malkis. Udah gitu banyak pilihan rasanya lagi. Ada yang ekstra abon, kelapa, sama keju manis. Kalau gue bawa yang crackers dan Belgian coklat juga. Beneran enak banget ya. Kok makannya ditumpuk gitu? Crackers ditumpuk sama coklat, parah sih enaknya. Abon ditumpuk keju juga enak banget. Lo mau coba ditumpuk juga nggak? Mau, gue mau yang coklat ya. Iya,
kelapa ditumpuk coklat enak juga. Pantes deh jadi Malkis nomor 1 di Indonesia. Pantes juga jadi Malkis terenak di dunia. Bener tuh, gue setuju. Emang cuma Roma Malkis yang enaknya klimaks nggak ada lawan. Roma Malkis klimaks renyahnya klimaks nggak ada lawan. Kalau gitu, gue siap otw ke kantor. Meski ku masih harapkanmu. Assalamualaikum. Cucu Oma udah pulang. Salim, Mbak. Tadi aku beli es krim di kantor papa. Pantesan betah banget. Terus ngapain aja di sekolah tadi? Belajar itu. Ya ampun pinternya. Saya ke ruang kerja saya dulu ya. Masih ada urusan yang belum selesai. Iya, Mas. Boratni. Iya, Bu. Bo, maaf tolong mandiin Safa dan gantiin bajunya Safa ya. Baik, Bu. Mandi dulu nak sama Bo ya. Ya udah, Ma, Nuna ke kamarnya. Nuna capek banget, Ma, mau istirahat. Bentar. Mama ada sesuatu buat kamu. Sini. Iin, bawa kesini tuh ramuannya. Ya, Bu. Ramuan apa lagi, Ma? Ramuan herbal supaya kamu segera hamil anak kedua. Dibilang suruh kamu tuh ada bulan mah nggak ada bulan tetap aja lelet kerjanya. Ini saya udah lari, Bu. Udah cepet sana sini deh. Pengen banget nimbrung sama Majika. Aduh, Ma. Ini herbal sengaja Mama siapin buat kamu biar kamu segera hamil anak kedua. Ini sehat ya, yuk diminum yuk. Ya Allah, Ma. Ntar dulu, Ma, bentar. Nuna tuh udah janjian loh sama dokter, Ma, mau cek. Mama bilang ini ikhtiar. Mama juga udah diskusi sama temennya Mama. Dia itu rekomendasi ada dokter Ovin bagus banget, spesialis untuk kehamilan anak kedua. Katanya sih memang ya ada beberapa kasus orang tuh susah hamil anak kedua karena stres. Nanti kamu ke dokter itu aja, ya. Ih, sebentar, Ma, masa bisa ganti-ganti dokter kayak gitu? Dokter yang kemarin aja udah. Kalau kata Mama bisa, kamu harus pakai yang ini, ya. Ingat. Nasihat Mama yang paling benar. Bentar, Ma, tutup hidung dulu. Tahan napasnya. 1, 2, 3. Jangan dimuntahin, tahan. Mudah-mudahan ini manjur ya. Pokoknya kamu harus nurut sama Mama. Ingat, umur kamu itu terus berjalan. Dan Mama mau kamu juga ingat visi misi kita. Kamu harus punya keturunan dari Gani. Loh, Ma, jangan kayak gini terus dong, Ma. Aku tuh stres loh, Ma, kalau semakin Mama gini-giniin aku. Mama nggak bikin kamu stres kok. Mama cuma ngasih nasihat sebagai orang tua ke anak. Bisa nggak sih nurut nggak pakai komplain? Saya nggak boleh lengah. Musuh-musuh saya benar-benar ingin melenyapkan nyawa saya tanpa ampun. Saya harus punya orang yang kuat untuk melindungi saya. Yang selalu siap di samping saya. Saya yakin musuh-musuh saya setelah ini akan semakin ganas dan menggila untuk membunuh saya. Mas. Ya. Kenapa, Nak? Mau aku buatin minuman nggak? Kamu kelihatannya capek banget, pusing ngurusin kerjaan ya. Boleh. Mungkin teh hangat. Yaudah, tapi duduk dulu sini.
Ada yang mau aku bicarain, Mas. Kalau boleh, dan kalau bisa, tolong jangan terlalu sibuk banget ya, Mas. Kamu harus bisa bagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Apalagi Safa kan masih kecil sekarang, Mas. Kadang malah aku nggak tega kalau ngelihat Safa rewel. Selalu mau dekatnya sama kamu. Kayaknya Nuna beneran mau berubah. Tapi nggak tahu kenapa, saya masih merasa apa yang Nuna lakukan kepada saya masih belum tulus karena cinta. Saya minta maaf ya. Saya sadar memang akhir-akhir ini waktu saya itu lebih banyak untuk pekerjaan dibandingkan dengan kalian. Tapi saya akan berusaha untuk Safa tidak kekurangan rasa kasih sayang dari kita sebagai orang tuanya. Semoga ya, Mas. Kita istirahat ya. Tidur. Memangnya dia masih mau kamu ngomongin lagi? Gak ada sih, Mas. Itu aja. Ya udah, Mas Gani istirahat dulu, nanti aku nyusul ya. Aku mau cek Safa dulu udah tidur apa belum. Selamat tidur, putri kecil kesayangan Mama. Mimpi indah ya, Nak. Aku sudah berdamai dengan diri dan masa lalu aku. Aku sudah bertekad untuk move on dan mencintai Mas Gani setulus hatiku. Tapi sekarang, kenapa aku merasa justru Mas Gani lah yang menahan diri dan tidak seperti dulu? Padahal saat ini aku sudah mencoba semua cara yang aku bisa. Aku sudah mencoba membuat Mas Gani paham kalau aku sudah benar-benar siap dan ingin punya anak lagi sama Mas Gani. Kenapa ya sama perubahan sikap drastisnya Mas Gani ke aku? Apa itu terjadi karena Mas Gani masih merasa jika aku belum bisa mencintai Mas Gani sepenuh hati? Tapi apa mungkin Mas Gani tidak sadar kalau aku sudah membuka diri dan berusaha menjadi istri yang seutuhnya. Aku sudah berusaha menunjukkan dengan jelas ketika aku mencintai Mas Gani sebagaimana status aku sebagai istrinya. Aku bingung. Aku harus gimana sekarang? Aku harus terus meyakinkan Mas Gani kalau aku sudah bersungguh-sungguh mencoba untuk mencintainya sepenuh hati. Siapa Oma ini? Om ini namanya Baskara. Apakah Nuna akan mengenaliku? Saya Nuna, istrinya Mas Gani. Haruskah aku sambut uluran tangan yang dulu selalu aku genggam itu?